Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Ingriani Mese. Saya dari Prodi D3 Analisis Kesehatan kelas A semester 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 materi, yaitu vitamin, enzim, dan hormon untuk memenuhi UTS biokimia. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Kata vitamin berasal dari gabungan kata bahasa Latin, vita yang berarti hidup, dan amina yang mengacu pada suatu gugus fungsi yang memiliki atom nitrogen atau N, karena pada awalnya vitamin dianggap demikian. Penggolongan vitamin dibagi menjadi 2. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air atau vitamin B dan C. Yang kedua, vitamin yang larut dalam lemak atau vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Fungsi masing-masing vitamin. Yang pertama, vitamin B penting untuk sistem saraf dan fungsi jantung, mencegah penyakit beri-beri. Vitamin B2 penting untuk kulit, pertumbuhan jaringan tubuh, mencegah kepekaan mata terhadap cahaya. Vitamin B3 membantu makanan menjadi energi, membantu sistem saraf, mencegah penyakit pellagra, mencegah berkurangnya nafsu makan. Vitamin B5 membantu pemecahan nutrisi makanan atau terutama pada lemak, menjaga komunikasi sistem saraf dan otak, memproduksi senyawa asam lemak, sterol, neurotransmitter atau hormon tubuh. Vitamin B6 penting kesehatan gigi dan gusi, penting untuk sel-sel darah merah dan sistem saraf, memproduksi antibodi. Vitamin B7 membantu reaksi biokimia pada tubuh seperti transfer karbon dioksida dan metabolisme karbohidrat dan lemak. Vitamin B9 mencegah kecacatan pada janin, membantu tubuh dalam proses metabolisme protein yang berlangsung, membangun sel-sel darah merah yang sehat, menurunkan risiko penyakit jantung. Vitamin B12 menjaga kesehatan sistem saraf, mencegah penyakit anemia, dan penting untuk pertumbuhan bagi anak-anak. Vitamin C penting untuk kesehatan gigi dan gusi serta tulang, membentuk sel-sel tubuh dan pembuluh darah, mencegah penyakit kudis, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai antioksidan. Vitamin A penting untuk indera penglihatan, menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Vitamin D penting untuk gigi dan tulang, membantu tubuh menggunakan kalsium dan fosfor, mencegah penyakit rakitis atau pelunakan tulang pada anak-anak. Vitamin E penting untuk fungsi darah, mencegah asam lemak yang berlebih, menjaga jaringan kesehatan kulit, mata, darah merah, dan hati. Sebagai antioksidan alami, melindungi paru-paru dan polusi udara. Vitamin K membantu metabolisme tubuh dan mencegah penyakit diabetes, menekan proses pendarahan akibat pemakaian senyawa aspirin atau antibiotik berlebihan, menurunkan risiko terkena penyakit osteoporosis. Materi selanjutnya yaitu enzim. Enzim adalah suatu protein yang berfungsi sebagai mengkatalisis dalam suatu reaksi biokimia. Enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Ada 2 karakteristik penting dalam enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah jika masuk ke dalam reaksi kimia dan hanya bertindak sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia, hanya saja enzim meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Kemudian kita harus mengetahui cara kerja dari enzim, yaitu terdapat 2 teori. Yang pertama, teori lock and key, kunci dan anak kunci, yang dikemukakan oleh Amy Fischer. Dan teori yang kedua, teori induksi fit atau induksi pas.
yang dikemukakan oleh Daniel Kaslan. Yang dimaksud dari teori lock and key yaitu cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif, dan substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Kemudian, yang dimaksud dari teori induktif yaitu enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Tujuannya untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Kemudian, enzim memiliki aplikasi industri dan medis yang berharga. Kegunaan enzim dalam medis ini diantaranya membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit, meningkatkan penyembuhan luka, dan mendiagnosa penyakit tertentu. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar ini merupakan kelenjar yang tidak mempunyai saluran sehingga sekresinya akan masuk ke aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Hormon yang dikontrol oleh hormon biasanya perubahan yang memerlukan waktu yang panjang. Contohnya, pertumbuhan dan pemasukan seksual. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada umumnya, pengaruh hormon berbeda dengan saraf. Sistem saraf dan hormon sebenarnya memiliki persamaan dan juga perbedaan. Untuk persamaan yaitu karena sistem saraf dan hormon memiliki fungsi untuk mengatur dan melakukan koordinasi dalam kegiatan tubuh. Perbedaan hormon dan sistem saraf ada beberapa macam. Yang pertama, aksi dalam rangsangan. Sistem saraf bersifat cepat atau segera jika perubahan walaupun jangka pendek, sedangkan hormon bersifat lambat karena perubahan biasanya terjadi pada jangka panjang. Yang kedua, pengaturan sistem dalam tubuh. Pada sistem saraf mengatur sistem dalam tubuh melalui serabut saraf, sedangkan pada hormon mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Dan yang ketiga, sekresi dalam tubuh manusia. Pada sistem saraf biasanya dalam jangka yang pendek, misalnya untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot, neurotransmitter, sedangkan hormon biasanya dalam jangka panjang sangat berhubungan dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Setelah itu, kita harus mengetahui hormon insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Kemudian, hormon insulin memiliki cara kerja yang penting untuk diketahui. Cara kerja hormon insulin di saat terjadi peningkatan glukosa adalah dengan memberikan sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberi sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di dalam aliran darah. Ketika glukosa sudah mulai diserap masuk ke dalam sel-sel darah, maka kadar glukosa tubuh menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap oleh sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel yang ada di organ hati hanya menyimpan dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.